Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Yono Crossgoes. Oke kawan YouTube semua dimanapun berada, semoga masih dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Di video kali ini Cak Yono akan sharing-sharing lagi, akan bincang-bincang lagi tentang YouTube guys ya. Ini buat kawan-kawan yang YouTuber pemula seperti Cak Yono ya. Seperti judul di atas ya, seperti judul di awal, nge-YouTube itu bisa dibuat sebagai pekerjaan utama dan juga bisa dibuat sebagai pekerjaan sampingan. Jadi Cak Yono kali ini akan bicara-bicara tentang YouTube ya. Cak Yono tidak lagi membahas YouTube yang peraturannya semakin ketat. Memang ya, kali ini Cak Yono akan seberapa kita serius terjun di YouTube. Kalau kita seneng ya, seneng main di YouTube, ayo kita tetap semangat di YouTube. Buat saja YouTube itu sebagai hiburan atau juga mengisi waktu luang, atau juga bisa sebagai hobi ya. Sini saya akan bicara tentang YouTube itu bisa dijadikan mata pencaharian utama. Itu bisa. Jadi kawan-kawan yang masih belum punya pekerjaan alias pengangguran, iseng-isenglah terjun ke YouTube, buatlah video sebagus mungkin agar YouTube atau channel bisa berkembang dengan pesat dan menghasilkan cuan. Jadi kita harus bisa mengerti ya yang namanya bekerja. Kalau kita menganggap YouTube itu sebagai mata pencaharian, kita harus bisa mengerti cara kerjanya dan juga proses dan apa yang harus kita lakukan. Jadi yang saya bahas kali ini ya, bagi yang tidak punya pekerjaan, bisa saja YouTube ini dibuat sebagai mata pencaharian utama. Untuk itu kita harus menyadari orang bekerja, maksimalnya orang bekerja itu jam kerjanya itu berapa. Contoh kita kerja di pabrik atau berdagang atau semua pekerjaan itu minimal kerjanya 7 jam atau 6 jam, itu maksimal. Jadi kalian kalau yang sudah terjun di YouTube, kalau ingin menjadi mata pencaharian di YouTube, ya kerjanya harus segitu. Minimal itu kita harus sama dengan mereka yang punya pekerjaan di pabrik, di toko, di kantoran. Kita harus tetap seperti mereka. Kita harus kerja minimal 6 jam. Kalau bisa ya lebih alias lembur. Kerja di YouTube itu apa kok sampai 6 jam? Nah ini begini, kita kan pemula, yang menonton YouTube itu siapa? Kita harus tahu. Sekarang YouTube itu ketat dan banyak persaingan. Coba kita lihat di sekeliling kita atau di lingkup keluarga kita, di teman kita, bangun tidur ambil HP, yang dilihat apa? Coba kita lihat di keluarga kita saja.
mencari HP yang dibuka kalau tidak WA, Facebook, dan TikTok. Nah itu jarang orang melihat YouTube. Itu artinya penonton YouTube itu kalau kita masih pemula, yang jelas yang nonton itu yang nge-YouTube juga. Artinya kita itu sama-sama YouTube pemula itu harus saling membutuhkan. Kita itu saling membutuhkan mereka. Lah cara kerjanya itu bagaimana? Nah kita itu jam kerja kita itu 6 jam. Kuat enggak kita pegang HP sampai 6 jam? Bisa menggunakan yang tren itu apa, support saling berkunjung di grup WA, di grup Facebook itu banyak support saling berkunjung. Kuat enggak kita selama 6 jam pegang HP? Nah itu patokannya gitu. Kalau kita masih pemula, kalau pingin channel kita cepat berkembang, cepat banyak views, kita harus saling berkunjung alias saling membutuhkan YouTube satu sama YouTube yang lain. Nah kita kuat enggak pegang HP sampai 6 jam bahkan 7 jam? Enggak bisa. Ya kalau kuat enggak apa salah. Apalagi yang punya HP banyak, HP-nya 5 atau 10, buat menonton sendiri dan juga dibuat untuk main support saling kunjung. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, saya yakin bisa. YouTuber pemula itu bisa sukses dengan cara seperti itu, sehingga cepat mendapatkan subscribe dan mendapatkan jam tayang. Itu segera bisa dimonet dan menghasilkan uang. Itu kalau kita serius di YouTube. Kalau benar-benar kita terutama ya itu mental ya kawan-kawan. Kita kalau main ke YouTube pertama mental itu harus kuat. Banyak loh YouTuber pemula itu yang tumbang di tengah jalan. Karena apa? Bosan dan tidak serius. Itu kawan-kawan perlu digarisbawahi. Kita itu bisa, semuanya itu bisa kok. Membuat video, mengedit, mengupload. Nah yang susah itu kita kalau mencari views, mencari subscribe. Kalau video kita itu benar-benar dibutuhkan ya, dibutuhkan video kita itu memang video tutorial yang banyak dibutuhkan masyarakat, itu pasti banyak penonton-penonton asli atau penonton-penonton real yang mau mengklik video kita. Itu perlu diingat ya, kalau video kita itu benar-benar dibutuhkan berupa tutorial atau sebagai macam-macam cara, itu banyak yang menonton dari penonton umum ya, bukan para YouTuber. Tapi kali ini kalau para YouTuber pemula, kalau ingin cepat ya kita harus saling berkunjung lah. Dengan masuk ke komen, meninggalkan jejak, kita akan dikunjungi balik oleh mereka. Jadi channel kita akan cepat berkembang kalau kita sering berkunjung ke teman satu sama lain, terus kita meninggalkan jejak di komen. Yang jelas orang itu akan menonton kembali ke channel kita. Begitu. Jadi kalau bisa ya, kalau benar-benar serius kawan, nge-YouTube
kalau bisa kuat 6 jam bahkan 7 jam pegang HP komen itu akan cepat. Saya pernah membuktikan yang channel saya barusan ya, yang channel Janji Alam itu 1 bulan sudah tembus 1000 subscribe dan jam tayang itu dari sering berkunjung. Jadi saya masuk ke channelnya orang yang tidak kenal, terus saya masuk, saya komen, saya tinggalkan jejak, dia kembali ke saya. Itu kawan-kawan. Kalau kalian ingin YouTube itu sebagai mata pencarian utama, yaitu di awal harus seperti itu. Kita harus punya keyakinan kuat, terutama mental kita yang utama. Yang kedua, harus bisa membuat channel yang ngupload video itu harus rutin ya. Kemudian kita sering berkunjung ke channel orang lain, pasti kalian akan sukses. Tahun tambah tahun YouTube kalian akan ditonton penonton real ya, penonton umum. Nah, sekarang saya akan membahas yang nomor 2. Nge-YouTube cuman sebagai sampingan. Oke. Karena kita itu mempunyai pekerjaan pribadi ya, kerja di pabrik atau di toko atau sebagai macam pekerjaan, bisa kita membuat YouTube itu sebagai mata pencarian sampingan. Bisa kita buat video, jadi ada waktu luang kita bikin video, mengupload ya, seperti seadanya waktu kita pegang HP, ada setengah jam kita bisa kunjung, komen. Kemudian ada waktu libur dari minggu, kita bisa buat video dan mengupload sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Itu bisa, meskipun lambat, tapi tidak tidak ngerokok dulu guys, sambil ngerokok biar santai guys. Jadi YouTube kalau buat sampingan itu bisa, banyak yang sukses juga di situ karena memanfaatkan waktu luang, membuat video, mengupload, berkunjung ke kawan-kawan saling YouTuber. Karena di tahun-tahun ini ya, yang menonton YouTube itu kebanyakan adalah para YouTuber, sama-sama punya channel, artinya saling berkunjung. Kalau orang tidak punya channel, dia itu jarang masuk ke buka aplikasi YouTube, itu yakin. Karena di sini persaingan YouTube banyak dan ketat. Kebanyakan itu saudara kita, keluarga kita itu yang dibuka TikTok, video short. Kebanyakan buka TikTok, dan sekarang Facebook juga mendapatkan cuan juga. Jadi kita harus sadari bahwa yang menonton video kita itu sama-sama orang yang punya channel alias sama-sama YouTube. Nah itu, coba kalian lihat ya, yang komen-komen di video kita itu semuanya punya channel. Jadi jarang orang umum, orang real itu melihat video kita itu jarang. Kalau video kita itu tidak dibutuhkan dan tidak membawa bobot yang bagus.
Jadi boleh seperti kita ini, seperti Cak Yono ini membuat channel YouTube itu buat sampingan. Cak Yono itu punya 3 loh, punya 3 channel, tapi belum ada yang menghasilkan apa-apa, masih belum. Channel Yono Cross Goes saja ini baru mau gajian malah kena diskon. Terus 1 bulan kemarin saya buat lagi channel. Karena saya di YouTube itu cuman sebagai apa ya namanya, hiburan atau suka gitu loh, suka buat video, suka edit-edit. Channel saya yang kedua, Janji Alam, ya alhamdulillah ya 1 bulan sudah memenuhi syarat, cuman belum dimonet. Saya daftarkan monet, ditolak karena kena konten berulang, konten yang digunakan ulang. Karena sekarang YouTube itu peraturannya sangat ketat sekali ya. Bahkan banyak channel-channel besar yang tumbang gara-gara peraturan YouTube yang sekarang semakin ketat. Banyak yang didismon. Seperti punya channel saya yang utama itu, yang di awal itu ya, Yono Cross Goes. Sudah mau gajian loh. Gajian pertama tinggal kan 1.300 ya baru cair ya. Itu sekitar tinggal 400-an ya. Malah kena diskon. Itu masih nunggu tanggal 26 Agustus untuk mengajukan kembali. Itu gara-gara kena pelanggaran, terutama saya kena teguran, video saya dihapus. Ini hati-hati ya para YouTuber pemula ya, jangan sekali-kali, karena saya ini minim pengetahuan tentang YouTube ya. Jadi saya ya mengupload video kecelakaan kereta api. Di situ banyak korban, banyak saya upload. Belum 1 hari langsung saya dapat teguran dan video saya dihapus. Hati-hati itu pelanggaran masalah konten ya. Kemudian saya juga dapat teguran juga tentang pelanggaran konten berulang karena reupload lagu-lagu. Itu di channel aku yang pertama. Tapi sampai sekarang saya masih tetap semangat ya untuk membuat konten, karena saya di konten atau di YouTube itu buat hiburan saja. Syukur-syukur alhamdulillah ya sudah dimonet lagi dan segera mendapatkan cuannya. Jadi begitu kawan-kawan ya, para YouTube pemula dan kawan-kawan yang belum punya channel YouTube, bisa nge-YouTube itu dibuat sampingan dan juga dibuat mata pencarian. Banyak itu di channel-channel yang anak-anak masih muda itu ya. Saya lihat dia memang terjun di YouTube itu buat mata pencarian utama. Kalau sudah channelnya besar, buat apa kita kerja di luar? Saya lihat channel-channel yang sudah besar-besar itu, ya cukup di situ saja sebagai mata pencariannya. Tapi bagi kita yang baru pemula, yang sudah punya pekerjaan utama ya, kerja di pabrik, itu masih bisa kok, masih bisa mengupload kegiatan di pabrik atau di tempat kerjanya untuk diupload sebagai sampingan, itu bisa. Oke kawan-kawan, cukup sekian ya
obrolan dari Cak Yono Cross Gowes, karena ada waktu ini ya, ada waktu luang, saya buat konten. Bagi kawan-kawan yang sudah menonton video dari Cak Yono Cross Gowes, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menemukan channel Yono Cross Gowes, mohon dukungannya dengan tekan tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.